Romi Surya PCNU Kabupaten Jember. Nah, yang ketiga ini saya bisa katakan akademisi, pemikir yang juga akademisi, karena beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan wa 'ilman wa mu'amalatan wa rahmatan lil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya ta'zimi, ijlalan takriman wa ta'ziman, para kiai, ulama, intelektual, pemikir, sarjana. Kurang lengkap sebenarnya sarjana ini sarungan jasa kemana-mana. Dan orang yang menggunakan sarung ini mengikuti mazhab demokratisasi internal. Karena ISIS. Dan biasanya banyak anaknya. Kalau tentara, dosen, polisi anaknya nggak banyak, karena aksesnya sulit. Yang saya hormati, saya banggakan, mata'anallahu bituli hayat, Kiai Haji Idrus Romli. Satu kebanggaan, satu kehormatan bagi saya bertemu, duduk bersampingan, berdampingan bersama beliau. Kemudian Gus Lila Sarabdallah ya. Perlu saya sampaikan, kalau saya katakan sama Mas saja karena beliau senior saya. Mas Uli ini kakak kelas saya di SPF Triarkara Jakarta. Cuma bedanya beliau tidak lulus, makanya pintar. Saya lulus, makanya biasa-biasa saja. Kemudian Pak Aziz ya, operator. Beliau semua teman seperjuangan, nasibnya sendiri-sendiri. Teman sependapat, pendapatan tentu tidak sama. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, cinta kasih, barokah, serta bimbingan, direction, guidance kepada mereka semua, beliau semua untuk istiqomah berjuang di relnya masing-masing. Kemudian para pengurus, kepala suku terutama JSS Mora yang saya banggakan, saya segani juga. Segani dalam bahasa Jawa dikasih nasi. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa yang saya hormati, mahasiswi yang saya cintai. Saya nggak apa-apa. Saya sudah menikah, itu berita buruknya. Tapi berita baiknya adalah saya orang yang tidak membatasi diri untuk berbuat baik. Fiddini wa dunya wal akhirah. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya sudah cukup ya. Mestinya bagian saya doa saja, karena saya kalau kepepet bisa jadi kiai selain filosof. Saya ingin sampaikan bahwa memahami Islam, kalau Islam cuma dipahami sebagai ad-din, religion, ini sempit sekali. Oleh karenanya, di muka di awal tadi saya katakan, saya menulis beberapa buku, di buku saya sebutkan, rata-rata filsafat buku yang tidak disukai oleh orang banyak. Islam ini bukan semata-mata agama. Kalau agama, ad-din saja, maka ruangnya, spektrumnya, segmentasinya cuma dua, aqidah dengan syariah. Kalau aqidah ya jelas, yang berbeda dengan saya, kata beliau tadi, Pak Yai, ya kafir. Anda berbeda, ya kafir, syirik, murtad, minimal bid'ah, minimal. Kemudian spektrum yang lain selain akidah adalah ada 5 matriks hukum ya, yang sama-sama kita kenal, baik buruk actionnya, yang paling baik wajib, yang paling buruk ya
poinnya adalah apa ya? Wa yastahabbu yang bagi wa yukrahu wa yajib. Pasti. Akan tetapi Islam lebih luas dari itu. Saya katakan tadi Islam adalah ilmu pengetahuan, al-ilm. Wissenschaft, kata orang Madura yang tinggal di Jerman. Science, bahasa Rusianya. Science, knowledge. Kalau kita bicara Islam sebagai ilmu, wah ini luas sekali. Termasuk salah satunya al-urf, budaya atau tradisi. Jadi Syekh Mustafa Al-Walayani dalam bukunya Al-Mushkilatul Asr, problematika masa kini, kitab yang lain juga beliau menulis Metodun Nasyin, kitab yang luar biasa sekali. Usianya sudah 50 tahun yang lalu ya, 100 tahun bahkan hampir itu, tapi masih sangat mutamadid, sangat mutobik untuk kita pelajari sekarang, kita aktualisasikan terutama bagi anak-anak muda yang saya lihat nyaris dihalau masa depan, terutama yang bisa mengancam masa depan. Ada pertanyaan outline-nya garis besarnya yang intinya adalah limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddamal akhar. Kenapa umat Islam terbelakang sementara bangsa yang lain progres? Kenapa kita regres? How could it be? Saya kepepet bisa bahasa Inggris. Saya pernah, kalau beliau kan kuliah di Amerika, saya pernah tinggal di University of Queensland, Australia. Tapi jualan rokok, ada kuliah. Ngopi terus setiap malam, ngajak teman-teman di kedutaan ngopi juga. Kemudian begini, karena jawabannya adalah kenapa mundur sementara bangsa yang lain maju? Kenapa tadi 1,6 umat Islam, kemudian 2,1 M umat Kristiani, Katolik dengan Protestan, kemudian 15 sampai 20 juta orang Yahudi. Kenapa kita yang besar? Jadi Quran saya tidak sebutkan hanya malu, takut salah bacanya nanti. Bisa mungkin punya Quran yang berbeda. Cuma ada hadis Nabi begini. Umat Islam akan menjadi masyarakat daun kering seperti buih di lautan. As-Sayyid Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-kalatu ala rusmatillah. Nanti umat Islam seperti makanan di atas meja hidangan yang dikeroyok, dikepung, diserbu dari berbagai penjuru oleh orang-orang yang kelaparan. Ada sahabat yang bertanya, Sahih ya Abu Dawud? Berita gembiranya begini, semua ahli hadis itu bukan orang Arab, hampir semua. Jadi Anda bisa ahli hadis itu. Kecuali jangan mengikuti, insya Allah ini Kiai Kusomli setuju, jangan mengikuti hadis Jami' Shogir Syekh Nasruddin Al-Albani, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, jangan dibaca. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darqutni, Ahmad, Abu Dawud, tidak ada yang orang Arab. Jadi Anda yang tidak Arab merasa kafir, pribumi. Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasul. Apakah karena jumlah umat Islam sedikit? Nabi menjawab, "La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir." Malah engkau mayoritas. Walakinnahum busarun kauza'is sail, tapi engkau seperti buih di lautan, terombang-ambing, tidak punya prinsip. Sekarang yang paling laris kan profesi itu cuma 2, tukang kompor dan tukang sabun. Manas-manasin orang, setelah itu cuci tangan. Saya kalau ada tepuk tangan tidak pede. Yang timah alat nafs, mulai sekarang kita ganti saja IN, yang timah alat nafs. Kalau PD nanti ada beda persepsi nanti ya kalau PD. So, tadi khawatir. Kalau Anda mau ya apa? Tidak, walakinnahu kauza'is sail, tapi kalian seperti buih di lautan. Kalau itu terjadi, yunisyamikumul mahaba. Nanti haibah kita, wibawa, intelektualitas, etos kerja, semangat peradaban yang telah dibangun di masa-masa yang lampau akan dicabut oleh Allah itu. And what next? Kemudian setelah itu apa? Yang terjadi adalah orang Islam ini tertimpa, umat Islam kebanyakan tertimpa penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan ini sudah terjadi. Jadi kalau kita ngomong ilmu,
mohon maaf ya, pernah belajar di Australia. Di sana orang masuk rebus itu kayak masuk gedung bioskop, kayak masuk pertunjukan apa, bukan orkes, apa namanya, konser. Bayangan saya goyang rumah yang kalian suka. Jadi orang masuk rebus ini sama antrinya dengan orang mau masuk gedung bioskop atau masuk pertunjukan konser. Dan di sana rata-rata rebus buka 24 jam. Nah, di sini insya Allah harapan kita semoga jadi semua yang menjadi pelopor. Kemudian memahami Islam dari sudut pandang ilmu saja sudah kita jauh sekali. Kenapa orang Barat banyak mempelajari Islam, Orientalis? Kenapa? Karena mereka menganggap Islam ini ilmu, peradaban, kebudayaan. Nah, kita kepada orang Islam belum sudah menganggap kafir, musyrik, murtad, mengancam akidah kita. Belum apa-apa kita sudah benci. Sudah kita habiskan energi kita untuk membenci satu sama lain. Tidak usah beda agama, di Islam saja sudah ribut sekali masalahnya. Rebutan Idul Fitri, Selasa Korban, rebutan rokaat tarawih gitu ya, 8 atau 20. Kata yang rokaatnya 8, ngapain 20? Cepat sekali, 5 menit selesai. Terus kata yang rokaat 20 kan 8, itu sholat tarawih 8 rokaat perhitungan sekali sama Tuhan. Akhirnya nasionalis JSS Mora, saya tidak tarawih. Belum lagi di masjid-masjid rebutan tongkat angsitu, terus dengan bebas ya, tongkat angsitu dia. Dan banyak lagi rebutan lahan menembus dinding-dinding monarki dan lain-lain. Nah, ini Idul Fitri, padahal Idul Fitri ini sunnah. Yang penting Anda sudah makan enggak Idul Fitri, tidak apa-apa. Jadi kalau bicara ilmu di Quran, akal terutama, insya Allah mohon maaf kalau salah diperbaiki nanti, kurang lebih 39 kali dengan saya, referensinya Fathur Rahman. Akal disebutkan semuanya, berpikir disebutkan semuanya dalam ilmu dora, progres, muqtadayatul hal, harus up to date, kontekstual, sesuai dengan kebutuhan, harus munasib dengan zaman, dengan keadaan, dengan kebutuhan. Artinya berpikir harus maju. Saya bacakan satu ayat yang kritis loh. Contoh yang kritis. Mudah-mudahan tidak begitu. Kalau tidak salah sudah begitu. Alam tara ilal ladzina ya ayyuhan nas, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar jahannam yaslawnaha bi'sal qarar. Wahai mahasiswa, aktivis JSS Mora, alam tahu tidakkah kalian meneliti, analisis, riset, studi kasus, observasi ilal ladzina kepada mereka oknum pemerintah? Maaf, Partai Demokrat tidak. Sudah. Bukan Demokrat lagi sekarang. Ilal ladzina pada oknum penguasa, oknum ya, yang salah oknum. Ada corporative gain, kejahatan korporasi biasanya. Anda bisa pelajari itu di kriminologi. Badalu yang memanipulasi, yang menyelewengkan, yang memakap, yang menggelembungkan, yang saling sikat-sikat, saling gasak-gesek, gosok dan macam-macam. Nikmat Allah, natural resources, sumber daya alam Indonesia. Wahalu dan menjerumuskan, bertindak hipokrit, oknum-oknum pemerintah atau penguasa yang jelas tadi itu, qaumahum pada kalian semua, rakyat Indonesia, darul bawar, pada negeri yang krisis. Ini Quran saja sudah meminta kita untuk kritis. Cuma kadang kalau ada orang-orang kritis macam masuk diri dikafir-kafirkan. Ya, seakan-akan dia di backing malaikat Jibril. Padahal ini, saya curiga, jangan-jangan apa yang kita anggap Tuhan oleh kelompok yang Islam puritan, fundamentalis dan macam-macam, kecuali lu. Saya curiga. Saya khawatir apa yang mereka anggap Tuhan ini sebenarnya bukan Tuhan, tapi konsepsi mereka tentang Tuhan, pemikiran mereka sendiri, varian-varian derivasi pemikiran mereka sendiri tentang Tuhan, yang kemudian mereka berhalakan
yang kemudian mereka sembah-sembah, yang kemudian mereka anggap kebenaran, dan oleh karenanya yang berbeda golongan, kelompok, mazhab, paham harus diratakan, harus dibasmi. Sekarang Allah itu terlalu maha besar kalau mau kita rangkum ke dalam pikiran kita sendiri. Filsafat sedikit. Allah ini terlalu maha besar. Lalu Tuhan begini, mau dia sembah. Ilustrasinya kalau nggak salah ada di bukunya Gusmus itu membuka pintu-pintu langit. Jadi ada 5 orang buta mendefinisikan gajah. Saya tambahkan satu lagi, 6 kotoran gajah juga didefinisikan. Karena yang satu saling berdebat, yang satu mengklaim benar, pendapat yang benar, sehingga yang lain disalahkan. Maka pada ilmu pengetahuan inilah, sikap kritis inilah, ada seorang ustadz di Yunani, kiai, namanya Ustadz Aflatun, Platon. Di Al-Milal Aflatun, Platon atau Platon, mengatakan begini, yang membedakan manusia kalau di bahasanya di Al-Milal itu, yang membedakan manusia dengan yang lain cuma 2 saja. Satu, manusia punya rasa malu dan rasa. Yang kedua, manusia punya rasa heran. Binatang tidak punya. Pada 2 aspek ini kalau kita punya, entah pertaliannya dengan agama, dengan moral, kebudayaan, nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang di masyarakat, akan tetapi 2 itu acuannya menurut Platon. Kalau Anda tidak setuju, salahkan dia. Jadi belum tentu benar. Binatang tidak punya rasa malu. Anda datang ke sini pakai baju dan lain-lain, tentu salah satunya karena rasa malu. Kalau Anda percaya, silakan datang ke tengah pasar, Anda profesor, ketua perguruan tinggi, bisa dan lain-lain. Telanjangan di sini maka runtuhlah segala harkat dan martabat Anda sebagai manusia. Karena itu ekspresi budaya kita. Dan kita telah berbudaya lebih tua sebelum kita beragama. Kalau Anda setuju boleh dikritisi nanti. Kemudian yang kedua, karena kita punya rasa heran. Kambing, lihat burung bisa terbang, dan saya tidak punya rasa heran. Saya ada hadis tapi nggak tahu dhaif atau tidak, nanti diperbaiki. At-tayru yatiru bi janahihi wal insan yatiru bi himmati. Burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia bisa terbang dengan cita-citanya. Kurang tahu kalau salah ya, itu ada kiai. Saya sebenarnya kalau ada yang lebih pintar itu pede, karena ada yang perbaiki. Jadi makanya saya pakai HP yang kawat tuh. Kata dia terus ini HP salah. Ini bukan HP pintar. Kalau saya pakai tablet yang pintar, saya khawatir HP saya lebih pintar dari saya. Makanya. Kemudian yang ketiga, pertama Islam adalah memahami Islam sebagai al-ilm, ad-din al-ilm. Saya teruskan jawaban dari Syekh Mustafa Al-Ulayaini. Kenapa kita mundur? Jawabannya li'anna a'maluhum wa a'maluhum a'maluna. Karena amal kita diadopsi oleh barat. Sementara kita sekarang mengimpor dari barat. Amal plural, jamak, isinya 4, 1 al-ilm, pengetahuan. Yang kedua an-nasyat, etos kerja, spirit, semangat. Contohnya etos kerja ini, contoh saja. Ini buku saya, buku lama. Bacaan tahun 70, tahun 80-an. Maka saya kurang paham apa itu WhatsApp, apa itu, penelitiannya kalau nggak salah Leiden, Belanda atau mana yang meneliti. Jadi begini, pekerja penebang pohon di Jepang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, istirahat makan siang setengah jam sampai 40 menit. Satu tim 5 orang, misalnya kita bekerja 5 orang, saya dengan Anda tidak bicara. Why? Karena masing-masing sudah tahu tugasnya. Tugas saya ini, tugas Anda itu. Ngapain bicara? Tidak efektif, buang-buang waktu. Jadi, baru nanti setelah istirahat itu, istirahat siang, makan, ngobrol dan lain-lain. Nah sekarang bekerja dari Vietnam, Korea dan Cina. Dapat 10 pohon, berhenti, ngobrol, rokokan gitu ya. Ayatnya warkamu marroki ini. Ya, itu ayat tentang sholat jamaah. Kemudian
cerita-cerita gitu. Setelah dapat 10 pohon, sekarang penebang pohon dari Vietnam, Filipina, Thailand, Muang Thai, dapat 5 pohon berhenti. Nebang pohon dapat 5 berhenti, ngobrol, cerita-cerita, makan, rokok dan lain-lain. Nah, penebang pohon di Kalimantan, Indonesia, belum dapat 1 pohon, sambil menggergaji sambil rokokan. Tumbang 1 pohon, cerita lagi lama nanti. Yang macam-macam ceritanya, kadang tukang haji bikin bubur. Ceritanya 7 manusia pura-pura. Yang enggak suka. Yang ketiga, paham Islam selain al-ilm, isinya amal tadi menurut Syekh Mustafa Al-Ghulayani, ilmu, nasyar, terus kerja, asy-syaja'ah, keberanian. Wah, ini juga luar biasa, beliau di buku Midhatun Nas ini diceritakan panjang lebar. Buku ini sederhana tapi menurut saya up to date untuk dibaca oleh anak muda. Kalau di Kepanjen, di tempat saya mengajar kecil-kecilan, ya. Jadi buku wajib di samping tarikh, Khaldun dan lain-lain. Di samping Futuhat Makkiyah yang tadi kita diskusikan dengan Mas Uli. Yang keempat, Islam ini adalah an-nizam. Isinya amal yang telah diadopsi Barat adalah an-nizam, organisasi. Saya mengerti kalau dasar pernyataan Pak Sal Mahfud mau firlahu, kita mungkin sudah berjamaah tapi belum berjamiah. Kayak Bapak Suwar belum mengatakan itu. Kita sudah berjamaah tapi jamiah belum. Nah, organisasi ini katanya. Memahami Islam yang ketiga, selain al-ilm, ad-din, kemudian Islam adalah muamalah. Mungkin di fikih panjang lebar maqasid syariah, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul aql, apalagi hifdzud din, dan lain-lain. Pada aspek inilah sebenarnya muamalah ini kita diuji. Berhasilkah kita sebagai Islam, sebagai warga negara Indonesia bergaul seseramungan bahasa Inggrisnya. Ya bergaul satu sama lain, bersosialisasi dengan yang lain, beda agama, beda mazhab sebagai masyarakat dan heterogen. Dan ini sudah dimulai sejak zaman Kutai Kartanegara tahun 400. Ketika Fahyan datang, kaget karena di Indonesia sudah agama Buddha. Maunya datang di sini ngajar, malah dia belajar. Ciri-ciri bangsa yang berbudaya apa sih? Punya lingua franca, punya bahasa nomor 1, bahasa Jawa Kuno. Sejak abad ke-7, kasarnya tahun 600 sekian atau kasarnya abad ke-7 kita sudah punya itu. Yang ketika itu Eropa saja masih kacau dan lain-lain. Ini mengindikasikan kita bangsa besar, tapi kehilangan itu semua. Terutama nanti setelah Belanda datang, wah dikacaukan semua itu. Ada sekolah Posiji, Ongkoloro. Karena maunya Belanda ini kan Indonesia mau dijadikan onderiming, perkebunan rakyat. Sekolah Posiji untuk para lonsip, bangsawan. Bahasa Belandanya amtenar, centeng-centeng Belanda yang dipakai. Tapi untuk masyarakat yang miskin, ya, sekolah Koluru saja, asal tidak buta huruf. Makanya ketika tulisan Suez dibuka 1904, 1905, para negara negeri-negeri penjajah datang ke negara-negara jajahan, Belanda datang ke Hindia Belanda, anggota parlemennya, Tweede Kamer, anggota parlemen ya, kaget loh, tidak ada industri. Kok tidak ada sekolah? Kalian nyalai kontrak dulu ke Indonesia ini, ke Hindia Belanda ini. Maka disubsidilah Kartini, disubsidilah Muhammadiyah, yang kami disubsidilah yang lain-lain. Itu siapa? Kalau tidak percaya baca, makanya baca. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Nah, yang keempat, memahami Islam tadi al-ilm, din, al-ilm, an-nasyar, etos kerja, kemudian an-nizam. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah ya nanti diperbaiki sama-sama. Tadi saya dikatakan akademisi tidak terlalu ya, karena saya nggak terlalu akademisi sebenarnya. Cuma saya mengalami murtad itu ketika dalam tanda kutip setelah kuliah. Saya kecil, mohon maaf Pak ya. Saya lahir di pesantren. Sekolah saya RA, TK Islam, MI, Sanawiyah, Aliyah yang Nurul Jadid di Paiton itu. Tapi setelah itu, setelah kuliah, saya menjadi Katolik. Karena sekolah di sekolah Katolik. Tiap hari olahraganya begini, olahraga. Nah, mulailah saya mengalami, ternyata ketika
ketika saya tanya Mas Uli tadi, apakah ini depth psychological, endapan psikologi? Ternyata orang yang dulunya santri setelah kuliah soleh, dari kecil saya soleh. Maaf kalau bukan itu nggak apa ya, maaf. Anda bisa tes. Tapi dari orang yang dari kecil soleh, setelah kuliah ini jadi bosan soleh. Apakah mungkin jangan sampai Anda. Saya bertanya pada Mas Uli, apakah ini perasaan semua orang? Beliau katakan, saya pun mengalami demikian. Oh, kalau begitu ada yang begitu lah, salahkan dia, bukan saya. Jadi pada aspek ini, saya kira Anda tidak harus menjadi jil, tidak ya. Beliau sudah demokrat, tidak jil lagi. Tapi berpikir ini, mari, berpikir ini perintah agama, zikir itu juga perintah agama, mestinya saling bersinergi, saling bergantung satu sama lain. Nah, oleh karenanya pada momen seperti ini, priminisasi tadi dikatakan oleh beliau sebagai gagasan Gus Dur, kalau tidak salah tahun 82 ada tulisannya itu. Kemudian sebagai konfrontasi, sebagai muqabalah, sebagai counter culture, budaya tanding terhadap Islam formal yang dalam hal ini sekarang misalnya ini ranahnya Kiai Idrus yang paham sekali, ranahnya orang-orang Islam Puritan. Nah, kalau bukan kita yang melawan siapa? Mereka punya penerbit, punya televisi, punya macam-macam. Kalau tidak dilawan ya. Demikian Mulia Fina Ila Sablan dan Musari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya memang ada tadi yang saya benarkan. Sekarang mahasiswa itu sudah tidak lagi seperti mahasiswa zaman kita dulu. Geger persoalan apakah terawih itu 8 atau 20. Sekarang sudah tidak ada geger itu. Karena sudah banyak mahasiswa yang tidak terawih. Perlu geger karena tidak terawih. Jadi itu tadi hal-hal yang disampaikan terkait dengan bagaimana kita memahami Islam, sehingga maknaan terhadap Islam kafah itu tidak hanya secara simbolik, kafah dalam arti arabisasi, tetapi juga kafah yang substantif, artinya kafah Islam kafah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia. Bahkan ada yang melakukan bukan arabisasi bahkan, tetapi jawaisasi. Nah, itu yang saat ini banyak diterima oleh masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini ketika dunia ingin belajar Islam, itu sudah mulai bergeser. Kalau dulu belajar Islam itu ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, ke Saudi, tetapi barangkali sekarang negara-negara di Timur Tengah tidak cukup menjadi teladan yang baik untuk bentuk dan format Islam mereka. Justru mereka mulai belajar agama Islam itu ke Indonesia. Nah, saya kira salah satunya karena ada pribumisasi Islam di Indonesia. Baik, kita sampai pada sesi yang saya